Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Jamaah sekalian, asyhadakumullah, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kenikmatan yang begitu banyak. Kenikmatan sehat, waktu luang, dan nikmat-nikmat yang lainnya. Mudah-mudahan selain kita bisa mensyukuri dengan lisan kita, juga kita bisa mensyukuri nikmat tersebut dengan hati dan juga anggota tubuh kita. Harapannya sebagaimana yang Allah janjikan kepada kita, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur niscaya aku Allah akan menambahkan nikmatku kepada kalian. Salawat salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Jamaah sekalian, asyhadakumullah, pada kesempatan malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dalam kitab Riyadhus Shalihin sampai pada bab al-yaqin wat tawakkal. Bab yakin dan tawakal. Setelah pertemuan yang lalu kita selesaikan pembahasan tentang takwa, sekarang kita masuk bab yang ketujuh dalam kitab Riyadhus Shalihin, yaitu bab yakin dan tawakal. Kita mulai, bismillah. Babul yakin wat tawakkal. Bab yakin dan tawakal. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walamma ra'al mu'minuna al-ahzaba qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluhu wa sadaqallahu wa rasuluhu wa ma zadahum illa imanan wa taslima. Surah Al-Ahzab ayat ke-22, yang artinya walamma, dan tatkala ro'a, melihat, al-mu'minuna, orang-orang beriman, al-ahzaba, sekutu, pasukan sekutu, ya. Qalu, mereka berkata, hadza, ini, ma, apa-apa, wa'adana, yang telah dijanjikan kepada kami, Allahu, oleh Allah, wa rasuluhu, dan juga rasulnya, wa sadaqallahu wa rasuluhu, dan Allah dan rasulnya itu berkata benar, wa ma zadahum, yang demikian itu tidaklah menambahkan kepada mereka illa, kecuali imanan, keimanan, wa taslima, dan penyerahan yang bulat. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 22. Satu surat yang menceritakan salah satu peperangan yang diikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu perang Ahzab atau juga dikenal dengan perang Khandaq. Karena pada waktu itu Rasulullah tidak keluar dari Madinah tapi membuat parit. Diawali kisahnya yaitu ada di antara orang Yahudi dari Bani Nadir yang diusir oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Madinah.
Lalu karena rasa mangkal mereka, ketidaksukaan mereka kepada Rasulullah, akhirnya mereka membuat makar. Mereka panas-panasi, datang kepada orang Quraisy, ngajak mereka berperang. Datang ke kabilah lain, diantaranya Ghatafan, mereka juga mengajak berperang dengan pasukan yang menjadi satu. Maka kemudian dikenal dengan Al-Ahzab. Karena apa? Kumpulan dari beberapa pasukan. Ada orang Quraisy, Ghatafan, dan termasuk diantaranya orang-orang Yahudi. Yang jumlahnya pada waktu itu disebutkan 10.000 orang. Di mana jumlah seperti itu lebih besar, lebih banyak daripada jumlah orang-orang Madinah, baik laki-laki maupun perempuan, baik dewasa maupun anak-anak. Jadi kalau dikumpulkan seluruh penduduk Madinah dibandingkan dengan jumlah pasukan Ahzab, masih lebih banyak pasukan Ahzab. Dan memang salah satu di antara keinginan mereka itu memerangi Rasulullah pada saat itu dalam rangka untuk menghabisi Rasulullah dan para sahabat sehabis-habisnya. Makanya pasukannya jumlahnya sangat banyak. Ketika Rasulullah SAW mendengarkan berita tentang keluarnya pasukan sekutu tersebut menuju Madinah, beliau kemudian meminta pendapat para sahabat, mengajak musyawarah para sahabat. Apakah mereka akan keluar Madinah menghadapi pasukan tersebut di luar Madinah atau di dalam Madinah? Maka terbelahlah menjadi dua pendapat. Ada yang berpendapat minta kepada Rasulullah agar mereka menghadapinya di luar Madinah, tapi ada yang berpendapat kita hadapi di dalam kota Madinah saja, karena jumlahnya sangat banyak. Dalam hal ini unsur logika juga dilakukan. Tidak kemudian langsung kita harus perang pasti akan diberikan kemenangan, tapi ada proses juga yang dilalui oleh kaum muslimin pada waktu itu. Setelah melalui proses yang cukup panjang, akhirnya disepakati mereka menghadapi pasukan tersebut dari dalam kota Madinah. Nah, ketika itulah kemudian ada salah seorang sahabat yang bernama Salman Al-Farisi radhiyallahu an memberikan usulan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kalau di tempat kami dulu dalam kondisi seperti ini, kami perang dengan menahan musuh dari dalam negeri kami sendiri alias tidak keluar, kami membuat sebuah parit yang mengelilingi kampung kami. Karena pada waktu itu Madinah tidak punya benteng sebagaimana orang Yahudi. Kalau orang Yahudi memang di beberapa kisah disebutkan mereka punya benteng. Kita kenal nanti di sana benteng Khaybar. Itu kawasan mereka dikelilingi oleh benteng, ya. Jadi untuk melindungi diri mereka di dalam. Sedangkan Madinah tidak, ya. Kecuali di satu sisi, di mana sisi tersebut adalah sisi yang datarannya lebih tinggi, ya. Lalu kemudian setelah Rasulullah mendapatkan informasi dari Salman tersebut, beliau setujui, ya sudah kita buat parit. Dilihat sisi mana yang di situ kelemahan kaum muslimin atau kelemahan kota Madinah, disitulah yang dibuat parit. Sedangkan sisi lain yang di sana ada pohon-pohonan, datarannya lebih tinggi, kemungkinan musuh juga tidak akan masuk melalui pintu tersebut atau lewat jalur tersebut, itu tidak dibuatkan parit. Akhirnya mereka buat parit yang kalau dalam kisah ukurannya sekitar lebar 7 meter dalam 4 meter. Jadi ini pinter lagi 9 ini ya. Jadi 4 meter dalamnya, 4 meter sampai atas ya. Ada 4 meter lebih ya, paling enggak sampai ini ya. Kemudian 7 meter. Perkiraannya kalau kuda itu loncat, kalaupun sampai, tidak mungkin dalam kondisi siap untuk berperang. Jadi kalau mereka loncat, tinggal disambut oleh kaum muslimin. Itu saja, nanti tanahnya, kerukannya itu digunakan untuk benteng kaum muslimin di sebelah Madinah, bagian dalam Madinah. Jadi mereka buat parit, ya. Dan Rasulullah SAW pada waktu itu ikut dengan
para sahabat membuat parit tersebut. Ya. Sampailah satu jalur di mana jalur tersebut ada sebuah batu besar, ya, yang kalau dibelokkan menjadi titik kelemahan kaum muslimin, maka tidak ada jalan lain kecuali harus dihancurkan batu itu. Para sahabat berusaha menghancurkan batu tersebut, ternyata tidak mampu. Maka mereka laporan kepada Rasulullah, ada satu titik di situ ada batu. Ya. Batu itu kalau kita ubah jalurnya menjadi titik lemah, maka bagaimana batu itu harus dihancurkan, dan kami sudah berusaha menghancurkannya tapi tidak bisa. Maka Rasulullah mendatangi batu tersebut, lalu kemudian beliau minta, ya, alat untuk menghancurkan batu. Setiap beliau memukulkan alat tersebut ke batu tersebut, beliau selalu bertakbir, Allahu Akbar, ya. Kemudian yang kedua, Allahu Akbar, sampai ketiga kali, ya, sampai 3 kali. Para sahabat kemudian bertanya kepada Rasulullah, ada apa gerangan setiap beliau memukulkan alat pemukul tersebut? Kemudian beliau bertakbir. Beliau ceritakan bahwa Allah perlihatkan kepadaku yang pertama tentang kemenangan kaum muslimin demi kemenangan yang diraih oleh kaum muslimin nantinya. Dari mulai nanti jatuhnya Konstantinopel, kemudian jatuhnya Romawi, kemudian Persia, Romawi, dan Konstantinopel. Dan itu sekalian disampaikan kepada para sahabat. Nah, nanti kemudian dalam Al-Quran diceritakan orang-orang munafik yang pada waktu itu ikut juga di kalangan warga Madinah. Mereka menyaksikan, karena apa? Kondisi seperti ini, ya, kok malah memberikan janji-janji yang muluk-muluk, padahal yang akan dihadapi musuhnya sangat besar, nggak mungkin menang, ya. Makanya kemudian di sini disebutkan salah satu di antara ayat yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi sebagai bentuk keyakinan kaum muslimin adalah dalam ayat yang ke-22 ini. Walamma ra'al mu'minunal ahzab, tatkala atau ketika orang-orang mukmin itu melihat Ahzab, pasukan Ahzab yang jumlahnya banyak. Ya, bayangkan 10.000 orang, ya, lebih banyak daripada penduduk Mekah. Kalau dijumlahkan di sana, Rasulullah yang ikut menjaga di perbatasan tersebut jumlahnya kurang lebih 700 sahabat, dan Rasulullah yang ikut yang menjaga perbatasan itu sekitar 700. Sisanya nanti berjaga di tempat yang lainnya. Jadi jumlah yang sangat jauh sekali, ya. Jadi kalau secara logika, apa yang mungkin dikatakan oleh orang-orang munafik benar. Untuk apa kalian mendapatkan janji dari Rasulullah dalam kondisi seperti ini? Tidak mungkin. Makanya disebutkan dalam Al-Quran juga, berkata orang-orang yang punya penyakit dalam hatinya, bagaimana mereka akan menang dengan kondisi seperti ini. Tapi orang beriman bagaimana ketika dalam kondisi yang sangat mencekam, dan sekali lagi memang betul sangat mencekam, ya. Itu disebutkan, qalu hadza ma wa'adana Allahu wa rasuluh. Mereka berkata, inilah yang dijanjikan oleh Allah kepada kami, yang dijanjikan Allah dan Rasulnya kepada kami, dan Allah dan Rasulnya berkata dengan benar, menjanjikan dengan janji yang benar. Wa ma zadahum illa imana wa taslima. Tidaklah itu semuanya kecuali menambahkan kepada mereka keyakinan dan, ya, penerimaan secara bulat atas apa yang sudah Allah janjikan dan Rasulnya janjikan kepada mereka. Walaupun nanti dalam kisah disebutkan pengepungan ini, disebutkan ketika mereka datang, mereka juga kaget, ya. Orang-orang Ahzab ini ketika mereka datang ke Madinah, melihat kota Madinah sudah terdapat kondak parit, mereka juga kaget. Karena apa? Belum pernah mereka mendapati peperangan seperti ini. Cari celah, setiap ada celah masuk sana dihadapi oleh kaum muslimin. Tidak bisa bareng-bareng, harus satu persatu. Satu persatu di sana sudah dihadapi oleh kaum muslimin. Salah satunya adalah kisah ketika Ali bin Abi Thalib kemudian menghadapi ada seorang Quraisy yang berusaha dengan kudanya lompat di satu titik yang menurut mereka lemah. Tapi begitu sampai di tempat, di sana disambut oleh Ali bin Abi Thalib. Ya. Dan disebutkan
pengepungan itu hampir 1 bulan ya, 1 bulan. Nah, disebutkan juga bahwa orang-orang musyrik Quraisy tidak ada gambaran perang mereka yang akan mereka lalui seperti ini. Pengennya tuh datang langsung gempur, selesai, beres ya. Tapi ternyata enggak, mereka harus nunggu dulu, cari celah. Nah, 1 bulan persediaan sudah habis ya. Sampailah pada suatu malam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan di antara sahabat untuk mencari informasi. Jadi dikisahkan malam itu malam yang dingin plus angin. Dalam kondisi seperti itu Rasulullah minta salah seorang di antara sahabat yang bersedia mencari informasi ke dalam pasukan musuh, alias masuk ke dalam pasukan musuh. Rasulullah memberikan janji dengan apa? Berupa jannah. Sekali diumumkan nggak ada yang berani, bukan nggak ada yang berani, nggak ada yang menunjukkan dirinya, menunjukkan betapa mencekamnya pada waktu itu ya. Bayangkan harus masuk ke pasukan musuh dalam kondisi angin kencang, dingin dan gelap gulita. 2 kali, akhirnya sampai ke 3 kali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian memerintahkan Hudzaifah. Itu Hudzaifah sebenarnya awalnya kalau dalam cerita sudah berusaha untuk tidak mengajukan dirinya ya. Tapi kemudian karena ditunjuk oleh Rasulullah, kemudian oleh Rasul didoakan, rasa khawatir itu langsung sirna seketika. Berangkatlah beliau masuk ke dalam kubu orang-orang sekutu pada waktu Ahzab pada waktu itu ya. Dilihat dalam kondisi seperti tegang itu, akhirnya kemudian dikisahkan Abu Sufyan Al-Harb sebagai pimpinan pasukan pada waktu itu mengumumkan kepada pasukannya, ini dalam kondisi seperti ini dikhawatirkan ada musuh masuk, kata mereka. Coba segera langsung pegang satu samping kanan kirinya. Lah, Hudzaifah langsung megang tangan orang, langsung nanya, kamu dari mana? Sebelum ditanya oleh orang yang dipegang tangannya, beliau tanya dulu, sehingga orang yang dipegang nggak bertanya lagi kepada beliau, memastikan, oh dari sini, oh sudah tahu. Nah, dalam kondisi seperti itu sempat beliau melihat Abu Sufyan. Kalau sekiranya Rasulullah tidak memberikan pesan kepadaku, sudah saya bunuh Abu Sufyan tersebut. Tapi karena Rasulullah pesannya apa? Mencari informasi saja, jangan sampai melakukan pembunuhan. Dalam kondisi seperti itu, beliau pun mengurungkan. Nah, sampailah kemudian Allah kirimkan angin yang sangat kencang yang memporak-pandakan pasukan Ahzab tersebut. Dan mereka pun akhirnya pulang karena apa? Persiapan sudah bekal sudah mulai menipis, sedangkan tidak ada titik terang bagaimana mereka akan bisa masuk ke Madinah. Setiap usaha tidak berhasil. Akhirnya diputuskan malam itu mereka pulang. Esok harinya sudah tidak ada lagi seorang pun dari pasukan Ahzab di hadapan kaum muslimin. Nah, setelah itulah kemudian Rasulullah SAW menyampaikan, hari ini, mulai saat ini kita tidak akan menghadapi mereka atau musuh di Madinah, tapi kita akan hadapi mereka di luar Madinah. Nah, jamaah sekalian asyhadulillah, kemudian kita kembali lagi kepada ayat ini. Jadi ayat ini menunjukkan tentang bagaimana kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ketika mendapatkan musibah, mendapatkan ujian, itu semuanya menjadikan keimanan kepada mereka semakin bertambah. Wa ma zaduhum illa imana wa taslima. Keyakinan kepada Allah semakin bertambah ya. Ini harus mengalahkan logika manusia ya. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' wattaba'u ridwanallah wallahu dzu fadlin azim. Surat Ali Imran ayat 173 sampai ayat 174. Alladzina, orang-orang yang qala lahum, dikatakan kepada mereka, annasu, ya, dikatakan kepada mereka manusia,
Para manusia berkata kepada mereka, maksudnya ya, innan nasa, sesungguhnya manusia, qad jama'u lakum, telah berkumpul, lakum maksudnya di sini dalam rangka melawan kalian. Ya. Fakhshawhum, maka takutlah kalian kepada mereka. Ini salah satu di antara, ada yang menyebutkan ini perkataan orang munafik kepada kaum muslimin dengan mengatakan itu mereka orang-orang sudah berkumpul dalam rangka apa? Melawan kalian. Maka takutlah kamu kepada mereka. Apa yang terjadi? Fazadahum imana. Ternyata para sahabat ini semakin bertambah keimanan mereka. Wa qalu, kemudian mereka berkata, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ya. Cukuplah Allah menjadi pelindung, dan Allah itu adalah sebaik-baik pemberi pelindung. Ya. Tempat bertawakal. Ya. Sebaik-baik tempat bertawakal. Fanqalabu bi ni'matin minallah. Kemudian mereka kembali dengan mendapatkan kenikmatan dari Allah, wa fadlin, dan keutamaan, lam yamsashum su'. Ya. Mereka tidak pernah terkena satu halangan pun. Wattaba'u ridwanallah, dan mereka mengikuti keridhaan Allah. Wallahu dzu fadlin azim, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Nah, ini nanti disebutkan setelah mereka mengembalikan urusan mereka kepada Allah, disertai dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka kenikmatan dan keutamaan yang mana mereka tidak terkena satu halangan pun, dan mereka mengikuti keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, wa qala ta'ala wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, dan bertawakallah kalian, kamu, kepada yang maha hidup, tidak akan mati. Alal hayy, al hayy itu yang maha hidup, alladzi, yang la yamut, tidak akan mati. Kalau dalam ayat ini perintah untuk bertawakal, menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Surat Al-Furqan ayat 58. Wa qala ta'ala, dan firman Allah Ta'ala yang lainnya, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan hanya kepada Allah hendaklah orang-orang beriman itu bertawakal. Surat Ibrahim ayat 11. Ya. Kemudian ayat berikutnya, fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Apabila kalian telah bertekad, berazam, maka bertawakallah kepada Allah. Surat Ali Imran ayat 159. Wal ayat fil amri bitawakkal katsiratun ma'lumah. Ayat-ayat yang memerintahkan untuk bertawakal jumlahnya sangat banyak. Ini baru sebagian saja. Ya. Sebagaimana juga dalam ayat yang lainnya, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka dia, Allah, akan mencukupinya. Kalau kita bertawakal kepada Allah, Allah akan mencukupi segala urusan kita, termasuk diantaranya Surat At-Talaq ayat 3. Ai kafiyah. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah kafiyah. Allah akan mencukupinya. Wa qala ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Innama, hanya saja al-mu'minuna, orang-orang yang beriman itu, alladzina, yaitu orang-orang yang idza, apabila dzukira, disebut Allah, wajilat qulubuhum, bergoncang hati mereka. Ya.
Wa idza tuliyat, dan apabila dibacakan alaihim atas mereka ayatuhu ayat-ayatnya, zadathum imana, maka bertambahlah keimanan mereka. Wa ala rabbihim, dan kepada Rabb mereka yatawakkalun, bertawakal. Surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ya. Sekali lagi, ayat yang menyebutkan tentang keutamaan tawakal juga banyaknya. Dan ini beliau hanya menyampaikan beberapa ayat saja. Intinya dari ayat-ayat yang ada, Allah Subhanahu wa taala satu, memerintahkan kepada kita untuk yakin terhadap janji dari Allah Subhanahu wa taala, dan berikutnya kita juga diperintahkan untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, menyerahkan urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk tadi kalau sudah berazam, bertekad pada satu tekad, maka kemudian tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita lewati seluruh sunnahnya misalnya, maka sunnatullahnya sudah dilewati, maka tinggal bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya tekad apa saja, misalnya saya pengen begini, seluruhnya sudah dilewati prosesnya, tahapannya, tinggal berikutnya adalah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ammal ahadits, adapun hadis yang menyebutkan tentang tawakal dan yakin dan tawakal, diantaranya adalah pada hadis berikut ini, yaitu hadis yang ke-74 dari urutan di kitab Riyadhus Shalihin, atau hadis yang pertama dalam bab ini. Fal awwalu, yang pertama, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma, dari Ibnu Abbas atau Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi keduanya. Qala, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, uridat alaihal umam, ya, diperlihatkan kepadaku sekelompok umat, ya, sekelompok orang. Fara'aitu an-nabiyya wa ma'ahu ruhait, dan aku melihat seorang nabi di mana bersama nabi tersebut ada ar-ruhait. Ar-ruhait itu disebutkan orang dengan jumlah sekitar 10, ya, 10 orang, ya. Jadi dikatakan berarti jamak juga, ya. Kemudian wan nabiyya wa ma'ahu rajulun wa rajulani, ada juga nabi yang bersamanya cuma 1 atau 2 orang. Wan nabiyya wa laisa ma'ahu ahad, bahkan ada nabi yang enggak ada pengikutnya. Masya Allah. Sebagaimana dulu pernah kita bahas, jumlah nabi itu banyak, nabi dan rasul itu banyak. Nah, ini salah satu kisah yang Rasulullah SAW sebutkan, ya, tentang ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada beliau tentang kondisi nabi, ya. Kemudian idruf fi'ali sawada azimun fadanantu annahum ummati, lalu kemudian diperlihatkan kepadaku suatu golongan yang jumlahnya banyak, sawada azam, golongan yang banyak. Fadhanantu annahum ummati, aku kira itu adalah umatku, ya. Faqilali, dikatakan kepadaku, hada Musa wa qaumuhu, ternyata bukan, itu Musa dan kaumnya, Bani Israel, tentunya yang beriman dan mengikuti beliau, ya. Walakin undur ilal ufuq, tapi coba kamu lihat, ada perintah lagi kepada Rasulullah, kamu lihat ke ufuk sana, ke ujung sana. Fanadartu faida sawadun azimun, dan ketika aku lihat ternyata di sana ada juga sekelompok orang yang banyak, sekelompok orang yang banyak.
Faqilali, kemudian berikutnya dikatakan lagi kepadaku, undur ilal ufuqil akhar. Coba lihat ke ufuk yang lainnya, ke ujung yang lainnya. Faida sawadun azimun, ternyata juga di sana ada kelompok orang yang banyak, ya, segolongan orang yang banyak. Faqilali, kemudian dikatakan kepadaku, hadihi ummatuk, inilah umatmu wahai Muhammad. Wa ma'hum sab'una alfan yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adabin. Dan di antara mereka itu ada 70.000 orang yang akan masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Jadi jumlahnya 70.000, ya. Summa nahadha fadakhala manzilahu fakhadan nasu fi ulaika alladhina yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab. Faqala ba'duhum fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sini disebutkan tatkala beliau bangun, ya, atau kemudian beliau bangun, summa naqadha, kemudian fadakhala manzilahu, kemudian beliau memasuki rumahnya, ya. Fakhadan nasu fi ulaika alladzina yadkhulunal jannah bighairi hisab. Kemudian orang-orang banyak sekali bercakap-cakap tentang para manusia yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa azab. Faqala ba'duhum, sebagian dari mereka berkata, fala'allahum, semoga orang itu, mereka itu adalah alladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini harapan mereka, ya. Harapan para sahabat ketika itu, harapannya yang 70.000 itu adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah itu adalah orang yang hidup semasa dengan Rasulullah, pernah bertemu dengan Rasulullah, kemudian beriman kepada apa yang dibawa Rasulullah, meninggalnya juga dalam kondisi beriman. Itu yang dikatakan sahabat. Itu syarat-syarat yang harus ada pada sahabat. Jadi kalau disebutkan sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu, berarti beliau itu orang yang sudah pasti hidup semasa dengan Rasulullah, bertemu dengan Rasulullah, beriman dengan apa yang dibawa Rasulullah, sampai wafatnya juga dalam kondisi beriman. Nah, itu sahabat. Kalau salah satunya hilang bagaimana? Salah satunya hilang, dia hidup semasa dengan Rasulullah tapi tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, beriman kemudian meninggal dalam kondisi beriman, ada yang menyebutkan dia tidak disebut sahabat. Salah satunya Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu ada yang menyebutkan beliau dimasukkan ke tingkatan tabi'in, walaupun beliau hidup semasa dengan Rasulullah dan sempat pernah mendatangi Madinah. Itu kan dalam kisah, beliau itu rindu betul dengan, beliau seorang di antara yang tinggal di Yaman, rindu ingin ketemu dengan Rasulullah, tapi beliau punya tanggungan berupa seorang ibu yang sudah sepuh, nggak tega kalau meninggalkan ibunya. Sampai akhirnya ibunya melihat anaknya itu rindu dengan Rasulullah, pengen pergi menemui Rasulullah, tapi ada kendala pada dirinya. Akhirnya ibunya memberikan izin, silakan anakku, kamu datang ke Madinah, temui Rasulullah, tapi jangan lama-lama, kalau sudah selesai langsung pulang. Dapat izin dari ibunya, senang sekali, berangkatlah Uwais Al-Qarni. Sampai di Madinah, qadarullah, Rasulullah dan para sahabat sedang keluar perang. Ketika beliau mendatangi rumah Rasulullah, beliau sampaikan kepada Ibunda Aisyah, dalam cerita disebutkan seperti itu. Ternyata Rasulullah masih keluar, disuruh nunggu oleh Ibunda Aisyah, tunggulah barang beberapa hari, paling beliau akan sudah dalam perjalanan pulang. Tapi beliau punya apa? Sekali lagi punya tanggungan di rumah, yaitu seorang ibu. Akhirnya beliau lebih memilih untuk pulang menemui ibunya daripada menunggu dulu Rasulullah SAW datang dari peperangan. Akhirnya pulang, belum sempat bertemu. Tapi Rasulullah
sudah mendapatkan informasi tersebut, sehingga ketika beliau datang, beliau tanya kepada keluarganya, adakah di antara orang yang ingin menemuiku selama aku pergi? Dikatakan ada seorang ini namanya ini. Kemudian akhirnya beliau pun bersabda, jika kalian, ini beliau sampaikan kepada Umar dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma, jika kalian berdua ditakdirkan menemui orang tersebut, maka mintalah doa kepada orang tersebut. Punya tanda seperti ini disebutkan Rasulullah SAW. Sampai seperti itu Rasulullah menyebutkannya ya. Jadi beliau sampaikan kepada Umar bin Khattab dan Ali pada waktu itu, jika kamu berdua mendapati orang tersebut, mintalah doa kepadanya. Saking apa? Saking tinggi kedudukannya. Itu setiap ada kafilah haji yang datang ke Madinah, lewat Madinah, ditanya, adakah di antara yang dari Yaman ya, ditanya, adakah di antara kalian ini namanya ini enggak ada. Sampai akhirnya ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, baru Allah takdirkan bisa ketemu. Dan mereka berdua minta doa kepada Uwais Al-Qarni. Nah, disebutkan Uwais Al-Qarni ini bukan sahabat, tapi tabi'in. Kemudian kalau yang berikutnya, dia bertemu dengan Rasulullah tapi beriman kemudian meninggal dunia tidak beriman, juga bukan sahabat. Ada, kita kenal Abdullah bin Ubay bin Salul, gembongnya munafik gitu ya. Itu enggak masuk kategori sahabat. Padahal dia sudah ketemu dengan Rasulullah, beriman dengan Rasulullah, bahkan sholatnya bersama Rasulullah kalau sholat jamaah itu. Tapi akhir hidupnya Rasulullah sampai disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, perintahnya wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabri. Jangan kamu mendoakan ya, ada yang menyebutkan mendoakan, ada yang menyolatkan atas kematian salah seorang di antara mereka, dan janganlah kalian berdiri di atas kuburannya. Itu nggak disebut sahabat. Nanti kalau kita buka biografi para sahabat, nggak ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, tidak masuk kategorinya. Atau yang bertemu dengan Rasul tidak beriman sampai akhir hayatnya, nggak disebut dengan sahabat. Abu Thalib tidak disebut sebagai sahabat. Padahal di sisi lain ada paman Rasulullah namanya Al-Abbas bin Abdul Muthalib, beliau juga seorang sahabat. Tapi Abu Thalib enggak, Abu Jahal enggak. Jadi di sini para sahabat berkata, fala'allahumul ladzina sahibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Semoga mereka adalah orang-orang yang menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ba'dhum, sebagian dari mereka berkata, fala'allahumul ladzina wulidu fil Islam. Ya. Semoga ya, mudah-mudahan mereka itu adalah orang-orang yang dilahirkan dalam kondisi Islam. Falam yusyriku billahi syai'a, dan mereka tidak pernah mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Wadakaru asya'a, kemudian wadakaru asya'a, mereka menyebutkan beberapa hal sampai akhirnya fakharaja alaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada mereka, faqala, kemudian bersabda, malladzi takhuduna fi. Ya, ketika mereka seperti itu, apa yang sedang kalian cakapkan, apa yang kalian sedang perbincangkan? Ya, fa'akhbaruhu, kemudian mereka pun memberitahukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala humul ladzina la yarquna wa la yastarqun. Mereka adalah orang-orang, siapa orang-orang yang masuk ke dalam jannah tanpa hisab dan tanpa adab itu? Mereka adalah orang-orang yang tidak meruqyah dan tidak juga meminta diruqyah. Wala yatatayyarun, mereka juga tidak tatayur. Nanti kita akan bahas tatayur itu apa ya. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Rabbnya mereka bertawakal. Faqama Uqasyah bin Muhsin, bangunlah pada waktu itu seorang sahabat yang bernama Uqasyah bin Muhsin, kemudian berkata, ud'ullaha ayyaj'alani minhum, ya Rasulullah, doakanlah aku supaya aku dijadikan termasuk di antara mereka, bagian dari mereka, maksudnya bagian dari yang 70.000 tersebut.
Faqala anta minhum, kata Rasulullah, engkau termasuk di antara mereka. Tsumma qama rajulun akhar, setelah itu bangun orang laki-laki yang lainnya. Faqala ud'ullaha ayyaj'alani minhum, doakan aku juga ya Rasulullah supaya Allah menjadikan aku di kalangan mereka. Faqala sabaqaka biha Ukasha, kamu sudah didahului oleh Ukasha. Hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Imam Bukhari meriwayatkan hadis ini adalah hadis yang ke-5705, sedangkan Imam Muslim hadis yang ke-527. Ditambahkan keterangannya, Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis ini, ada hadis pada 2448. Jamaah sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Subhanahu wa taala, untuk keterangan lebih lanjut tentang hadis ini insyaallah kita akan bahas di pertemuan berikutnya ya. Tapi intinya mudah-mudahan kita bersama-sama belajar, berusaha untuk menambah keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, keyakinan kita kepada janji Allah dan Rasulnya. Selanjutnya juga bagaimana kita berusaha untuk menyerahkan segala urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.